يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syahrul Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya menjelang bulan Ramadan ia sampaikan kabar gembira tentang kedatangan bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairuha faqad hurim." Yang artinya adalah kalian akan didatangi oleh bulan Ramadan, atau bulan Ramadan telah mendatangi kalian. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalam bahasa Arab, mubarak atau al-barakah itu adalah al-khair al-kathir ad-daim. Artinya adalah kebaikan yang banyak yang terus menerus. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Detik demi detiknya penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Karena Ramadan itu adalah bulan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga, faradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa bulan Ramadan itu. Ikhwani fi din, azakumullah. Kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, tidak di bulan misalnya Sya'ban atau bulan Syawal atau bulan-bulan yang lainnya? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, maka apabila seseorang berpuasa di bulan itu, syahwahnya akan berkurang, kecenderungannya untuk bermaksiat akan berkurang,
maka sangat pantas bagi bulan yang mulia itu kita jauh dari segala bentuk maksiat dan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Artinya ayo ikhwah, kebaikan-kebaikan itu akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan itu. Ya, tidak ada bulan di mana semua pintu-pintu surga dibuka kecuali pada bulan Ramadan. Tidak ada bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup kecuali pada bulan Ramadan. Ya, kemudian wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan syaitan-syaitan yang besar itu yang selalu menggoda kita, yang selalu mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayo ikhwah, di bulan Ramadan kita ditolong oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Yang menggoda manusia adalah hawa nafsunya, kemudian syaitan. Ya, sekarang syaitan itu sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu artinya kita dibantu oleh Allah. Dengan diikatnya musuh itu kita dibantu oleh Allah untuk melakukan ketaatan, untuk beribadah kepadanya. Maka orang yang di bulan Ramadan tetap saja melakukan dosa, maka ini adalah orang yang sangat buruk. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalam bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, maka sungguh dia adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Dia pantas untuk tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Kenapa demikian ayol ikhwah? Karena di bulan Ramadan itu sebab-sebab kebaikan itu dilimpahkan, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada seseorang yang sebab-sebab kebaikan itu ada di depannya, lalu ia tidak mendapatkan kebaikan itu, maka ini menunjukkan bahwa orang itu pada dasarnya dia adalah orang yang buruk. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ikhwani fid din, di kajian yang sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa nasihat yang berkaitan tentang kedatangan bulan Ramadan. Di antara nasihat ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar kepada kita, di mana umur kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua adalah ikhlaskanlah niat kita ketika berpuasa di bulan Ramadan. Ikhlaskan niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Siapa tahu bulan Ramadan yang berikutnya kita tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan kemarin adalah biasakanlah dirimu untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, di setiap waktu di bulan Ramadan. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Nasihat yang kelima. Ihris ala qiraatil Quran kulla yawm. Hendaklah engkau senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, seringkali kita mengatakan bahwa seorang muslim jika dia tidak punya jatah setiap hari untuk membaca Al-Quran, paling tidak 1 juz, ya, kalau memang dia sulit sekali, sibuk sekali, tidak bisa membaca 1 juz setiap hari,
Padahal subhanallah, satu juz itu hanyalah mungkin akan memakan waktu kita hanya 20 menit, 20 sampai 25 menit, paling lama setengah jam. Ya, paling lama setengah jam dari kita untuk memakan waktu dari kita. Ya, masa demi akhiratnya, ya, dia malas, dia tidak mau mengorbankan waktu walaupun hanya sekitar setengah jam. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh, nasihat yang ke-10 ini, yang kelima, ihris ala qiraatil Qur'anil Karim fi kulli yaum. Berusahalah, haruskan dirimu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Karena ikhwani fi din azakumullah, sebagaimana kita semua mengetahui firman Allah yang mengatakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran ini adalah kitabullah, kalamullah yang paling mulia, mu'jizah yang paling mulia, mu'jizah yang paling besar, mu'jizah yang akan tetap ada. Allah memilihkan waktu yang tepat untuk menurunkan Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan. Lihat ayo ikhwah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan Ramadan ini. Ya, kemudian Allah memilihkan, ya, tempat di mana diturunkan, yaitu di kota Makkah, di kota yang suci. Sebagiannya di Makkah dan sebagiannya di Madinah. Kemudian diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fi din azakumullah, sungguh rugi orang yang memiliki waktu lalu dia tidak membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi sampai dia meninggal dunia dia belum lancar baca Quran. Ini orang yang sangat rugi. Ya. Kemudian walau rattabta li nafsika jadwalan taqra'u fihi ba'da kulli salatin juz'an min al-Quran la atmamta fil yawmil wahid 5 ajza'in wa hadha fadlun min Allahi 'azim. Seandainya kita menyusun jadwal untuk membaca Al-Quran, ya, lebih-lebih lagi ya ikhwah, yang di bulan Ramadan kegiatannya sangat sedikit atau kurang kegiatannya di bulan Ramadan, maka itu berarti dia akan memiliki waktu yang banyak untuk membaca Al-Quran. Maka ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita menyusun jadwal, membuat jadwal, ya, membaca 1 juz sebelum setiap salat, sebelum subuh 1 juz, sebelum zuhur juga demikian, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, maka setiap hari kita akan membaca 5 juz. Berat kira-kira ini ayo ikhwah. Di mana letak beratnya coba? Ya, di mana letak beratnya? Bukan dia berat sesungguhnya ini. Ini adalah ringan, tapi yang menjadi masalahnya itu iman itu. Iman itu yang sedikit sekali, sehingga kalau iman itu sedikit sekecil apapun ibadah itu terasa berat. Tapi kalau iman itu berat, seberat apapun sesuatu itu rasanya enteng, rasanya ringan. Ya, sebagaimana sering kita mencontohkan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan para sahabat iman yang begitu besar, sehingga mengorbankan jiwa raga mereka pun itu adalah apa? Itu adalah ringan bagi mereka, karena mereka memiliki iman yang begitu besar. Nah, kita ini memiliki iman yang begitu tipis, yang begitu lemah, sehingga membaca 1 juz sebelum setiap salat saja sudah terasa berat, terasa sulit sekali. La ilaha illallah. Kemudian wal ba'du yadhhar alaihi al-jidd wal hamas fi awal asy-syahr thumma yaftar. Ada di antara kita juga ayo ikhwah yang semangatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada awal bulan Ramadan saja.
Makanya ini kebiasaan yang sangat buruk. Ya. Di mana-mana kita lihat seperti ini, ya ikhwan. Kalau malam pertama dari bulan Ramadan, subhanallah, yang sholat tarawih sampai jalan raya. Ya. Namun malam kedua berkurang, malam ketiga berkurang, terus lama kelamaan sampai hanya imam dan merbot. Ya. Lalu nanti pas 2 hari atau 3 hari sebelum lebaran penuh lagi. Ya. La haula wala quwata illa billah. Jangan kita sampai seperti itu, ayolah ikhwah. Ya, seharusnya begitu 10 terakhir itu begitu kita memasuki 10 terakhir, seharusnya kita habis-habisan di sana, ayolah ikhwah, beribadah kepada Allah. Sebagaimana sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang masuk 10 terakhir, kata Aisyah, syaddal mi'zar wa aiqadha ahlah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila 10 terakhir itu telah tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ikat sarungnya. Ya, ini adalah kinayah bahwa dia akan mengurangi berjima' berhubungan dengan istrinya untuk fokus beribadah kepada Allah. Atau menandakan bahwa dia akan melakukan suatu perbuatan yang sangat berat. Ya. Kemudian dia bangunkan istri-istrinya untuk melaksanakan sholat malam. Ya. Jangan kita seperti orang-orang yang apa? Yang di awal Ramadan dia semangat, namun setelah itu semangatnya kendor kembali. Wa rubbama yamurru alaihi al-yawm wal-yawman ba'da dhalika wa la yaqra'u min al-Qur'ani syai'a. Begitu dia semangatnya menurun, terkadang sehari 2 hari dia tidak baca Quran. Ya. Antum jika ada di antara kita yang seperti itu, ya ikhwah, tobat kepada Allah dan bertekadlah bahwa Ramadan yang akan datang ini saya akan menjadi lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kalau Ramadan yang sebelumnya saya tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, maka di Ramadan yang akan datang ini bertekadlah bahwa saya akan mengkhatam Al-Quran. Berusaha ya untuk mengkhatamkan Al-Quran, karena Al-Quran dan Ramadan ini tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW mengatakan, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Puasa dan baca Quran itu akan memintakan seseorang syafa'ah nanti pada hari kiamat. Ya, yaqulus siyam, puasa itu akan mengatakan, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah fashaffi'ni fihi. Ya Allah, aku menghalanginya dari makanan, minumannya dan syahwatnya, maka terimalah syafaatku untuknya. Dan Al-Quran itu mengatakan, ay rabbi mana'tu an-nauma bil-lail, aku halangi dia dari tidurnya di malam hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Fayashfa'an, dua-duanya diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Lihat bagaimana gembiranya kira-kira seseorang yang diputuskan, yang begitu banyak dosa-dosanya sehingga dia diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka. Ketika dia berjalan masuk ke neraka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dan ternyata dia mendapatkan syafaat. Enggak jadi akhirnya masuk neraka. Ya, dimasukkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bagaimana senangnya itu? Bagaimana gembiranya itu? Atau dia sudah masuk ke neraka namun belum dia dibakar. Ya, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan bahwa dia mendapatkan syafaat sehingga dia keluar dari neraka. Bagaimana senangnya itu, ya ikhwan? Ya. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, ada Rasulullah SAW mengatakan ada 3 orang dikeluarkan dia dari neraka. Setelah diproses lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'iduhum ilaiha, kembalikanlah mereka ini lagi ke neraka. Lalu ketika mereka berjalan ke neraka, yang satu menoleh ke belakang. Dipanggillah dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, "Kenapa kamu menoleh?" Orang ini mengatakan,
Ya Allah, ya, ma kana dhanni bik, sama sekali aku tidak pernah menduga, id akhrajtani minha an tu'idani ilaiha, saya tidak pernah menduga bahwa apabila engkau keluarkan aku dari neraka ini, engkau akan kembalikan lagi aku ke dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau gitu aku tidak akan kembalikan lagi engkau ke neraka. Lihat ayolah ikhwah, dengan kata yang sederhana saja, namun karena kesungguhan dari dalam hatinya, diselamatkan dia dari neraka. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita tidak tahu amalan kita yang akan memberatkan kita di timbangan nanti. Apakah puasa ini yang akan memberatkan timbangan kita, ataukah salat, ataukah yang lain-lainnya yang akan memberatkan kita? Karena kita tidak tahu mana amalan yang akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti, maka hendaklah kita memperbanyak amalan-amalan ini. Ya, bisa jadi amalan-amalan ini yang akan menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada ibadah-ibadah yang wajib. Jadi ikhwani fi din, a'azzakumullah, terkadang kata Syekh, ada orang-orang di bulan Ramadan yang sehari atau 2 hari dia tidak baca Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, di mana seorang muslim di bulan Ramadan dia tidak baca Quran. Ada orang-orang, subhanallah, di bulan Ramadan dari pagi sampai sore dia tidur. Kemudian dia bangun untuk berbuka. Setelah itu sholat tarawih. Setelah itu mulai main catur sampai subuh, main catur. Setelah itu tidur. Hanya itu programnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dia tidak sadar kalau bulan Ramadan itu detik demi detiknya adalah penuh dengan keberkahan. Ya, ada juga di antara kaum muslimin yang tidak mau merasakan lelahnya puasa. Bagaimana? Pergi dia ke bendungan kemudian mancing di sana. Kapan dia pulang? 4:30 baru dia datang lagi. La ilaha illallah. Nas'alullah salaman afiyah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, wa qad warada fi fadl al-Quran ma tuqirru bihi an-nufus. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Al-Quran ini. Ya, yang membuat hati orang beriman sangat senang, sangat gembira untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana." Ya, yang artinya adalah sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, wa yubashshirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang beriman itu dengan surga yang begitu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang-orang yang beriman ketika membaca ayat-ayat seperti ini, maka dia akan senang, dia akan gembira, dia akan termotivasi untuk terus-menerus membaca Al-Quran. Ya. Kemudian ikhwani fi din, a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya juga mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf itu. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Ya, kalau satu juz kita baca, berapa kebaikan itu yang kita akan dapatkan? Karena setiap satu huruf itu akan mendapatkan satu kebaikan, dan yang satu ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Ya. Jadi berapa pahala yang kita akan dapatkan ayo ikhwah kalau setiap hari kita membaca satu juz? Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, mungkin banyak di antara kita yang beralasan bahwa saya belum lancar baca Al-Quran. Alhamdulillah antum sadar kalau antum tidak lancar baca Quran, lancarkan. Ya, dan jangan malu-malu mengatakan, "Ustaz, ayo ajar saya."
atau panggil ustadz ke rumah, atau bikin halaqah bersama teman-teman untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai Ramadan ini berakhir tanpa membaca Al-Quran. Kemudian akhwani fi din azakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Dan kebanyakan Al-Quran ini, ikhwani fiddin, a'azakumullah, sangat-sangat banyak. Kemudian nasihat yang ke-6. Ramadan fursatun muwatiyatun lid-da'wati ila Allah. Ini sering kita abaikan ayo ikhwan. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan bagi kita untuk berdakwah. Ya. Fataqarrab ila Allah azza wa jalla fi hadha asy-syahr al-'azim bid'awati aqaribik wa jiranik wa ahbabika 'abra al-kitab wasy-syarīط wan-nasīḥah wat-tawjīh. Ya, jadikanlah bulan Ramadan bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan mendakwahkan keluarga kita, teman-teman kita, ya, memberi mereka kitab atau menyebarkan kajian-kajian. Dan ikhwani fiddin azakumullah, paling penting adalah keluarga kita. Ya, coba kita bikin jadwal. Begitu selesai sholat tarawih, kumpul bersama keluarga sambil santai-santai, bacakan satu hadis, bacakan satu ayah, ya, atau nasihati mereka, atau apa saja. Subhanallah, ini ikhwani fiddin azakumullah akan sangat-sangat mengena. Ya, apalagi kemarin waktu terjadi apa? Corona. Subhanallah, banyak sekali waktu-waktu kita untuk berdakwah di tengah-tengah keluarga. Sebelumnya kita tidak pernah berdakwah seperti itu. Namun subhanallah, hikmahnya besar sekali. Setiap sholat, selesai sholat, 5 waktu kita punya kesempatan untuk mendakwahi keluarga. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk mendakwahi keluarga. Ya, ajarkan mereka. Mungkin ada di antara anak-anak kita yang belum tahu tentang hukum-hukum apa? Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Kemudian, wala yakhlu laka yawmun duna an tusahima fi amri ad-da'wah. Dan usahakanlah di bulan Ramadan ini, jangan sampai ada hari yang berlalu tanpa engkau mempunyai usaha membantu dakwah ini. Ya, dengan saran atau dengan harta atau dengan apa saja. Ya. Kemudian fa innaha muhimmatur rusul wal anbiya wad du'at was salihin. Karena berdakwah ini adalah tugasnya para rasul dan para nabi dan para dai dan orang-orang saleh. Ya, maksudnya adalah hendaklah kita memiliki tugas-tugas seperti mereka, mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Ya. Kemudian wal yakul laka sahmun fi hadzal syahr. Fa inna an-nufusa muta'attisha. Ya. Hendaklah engkau memiliki bagian dari dakwah ini di bulan Ramadan ini. Kenapa ya ikhwah? Karena kita akui atau tidak, ya, pada bulan Ramadan subhanallah ada suasana keimanan itu yang luar biasa. Ya, orang-orang terdorong untuk apa? Melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kita lihat di bulan Ramadan, begitu selesai asar banyak orang-orang ngaji. Padahal di bulan-bulan lain tidak pernah kita lihat seperti itu. Ya, alhamdulillah di bulan Ramadan setiap selesai asar menjelang maghrib, ya, orang banyak ngumpul apa? Mendengarkan kajian. Kenapa mereka datang semua itu? Mereka itu adalah apa? Haus akan nasihat-nasihat. Haus mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, harus kita punya apa? Punya waktu atau kita mengambil bagian untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ayyuhal ikhwah, ya, siapa di antara kita yang dakwahnya diterima oleh orang, atau mungkin bisa jadi kita apa? Kita menyampaikan nasihat begitu saja,
ternyata nasihat kita yang kita anggap itu adalah nasihat yang biasa-biasa saja, itu ternyata yang mengena di hati seseorang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui dakwahmu atau melalui jalanmu, itu lebih baik bagimu daripada onta-onta merah. Ya, tentunya seseorang tidak akan diberikan di akhirat nanti onta merah, tapi yang diberikan adalah surga. Ya. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Famaqamud da'wati ila Allah, famaqamud da'wati ila Allah afdalu maqamatil 'abd." Maqam atau kedudukan dakwah ini adalah maqam yang paling afdal, kedudukan yang paling afdal di sisi Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Kemudian apa? "Wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan. Siapakah yang lebih bagus ucapannya? Artinya tidak ada orang yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah. Dia adalah orang yang paling bagus ucapannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Dan dia melakukan amal-amal salih. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah termasuk orang-orang yang muslimin, yang pasrah diri kepada Allah, yang mentauhidkan Allah. Ini adalah orang yang paling baik amal ibadahnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan musimul khair, ladang untuk apa? Menanam segala bentuk kebaikan. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir." Wahai orang yang senang ingin mendapatkan kebaikan, ini bulannya. Ini adalah bulan kebaikan. Ya, antum yang suka berbakti kepada kedua orang tua, berbaktilah di bulan ini. Ya, antum yang suka bersedekah, bersedekahlah di bulan ini. Antum yang suka salat malam, salat malamlah di bulan ini. Ya, jadi ini adalah bulan kebaikan. Ya, makanya Allah mengatakan aqbil, kemarilah. Ini dia bulan itu. Bulan yang kamu cari-cari itu, ini adalah dia bulan itu. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan orang-orang yang suka melakukan kejelekan, menginginkan kejelekan, berhentilah. Ya, berhentilah melakukan kejelekan. Masa 11 bulan engkau melakukan kejelekan-kejelekan? 11 bulan engkau melakukan dosa-dosa. Di bulan yang mulia ini juga engkau akan kotori dengan dosa-dosamu. Apa tidak cukup 11 bulan itu? Ya, nasallallahu salaman afiyah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, nasihat yang ke-7. Yang ke-7, ihdhar majarisal farighin. Waspadalah, hati-hatilah dari majlisnya orang-orang yang apa? Al-farighin, yang kosong. Majlis yang tidak ada manfaatnya. Ya, majlis yang hanya akan menambah catatan dosa kita. Ya, bermajlis dengan orang-orang yang seperti itu, ayo ikhwah, sangat-sangat menyenangkan. Sangat senang kita duduk bersama mereka. Kita diceritakan cerita-cerita yang sangat menarik, padahal dari alif sampai ya bohong. Ya, duduk dengan mereka, masya Allah, full ghibah, tapi kita senang. Ya, jadi majlis-majlis yang seperti itu sangat menyenangkan, ayo ikhwah. Buktinya kita sanggup duduk bersama mereka berjam-jam, padahal di sana adalah majlis yang penuh dengan ghibah, penuh dengan kebohongan. Namun kita tertawa, terbahak-bahak. Ya,
Padahal meskipun dia tidak berghibah, mereka itu duduk bersama orang-orang yang seperti itu sudah apa? Membuat hati kita keras. Bagaimana dengan mendengarkan ucapan-ucapan mereka? Duduk bersama mereka tanpa berbicara saja sudah keras hati kita. Lalu bagaimana dengan mendengarkan ucapan-ucapan mereka? Nah, ikhwani fiddin azakumullah, ini yang banyak terjadi. Orang-orang kalau diajak ke majelis ilmu, diajak ke pengajian, berat. Tapi kalau duduk bersama orang-orang yang seperti itu, sangat senang dia. Ya. Bahkan ketika orang-orang seperti itu mau pulang, tunggu sebentar, baru masih jam 5 katanya. Duduk lagi. La haula wala quwwata illa billah. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Fataqarrab wahfadh lisanaka min al-ghibati wan namimah wa fahish al-qaul. Jagalah di bulan Ramadan lisanmu dari ghibah, namimah, dan ucapan-ucapan yang keji. Ikhwani fillah azakumullah, sepanjang tahun kita wajib menjaga lidah kita dari ghibah. Ya, namun di bulan Ramadan ditegaskan, ditekankan untuk kita menjaga lisan kita dari ghibah. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang puasa namun dia tidak meninggalkan ucapan zur, ya, berbohong, berghibah, tetap lancar di bulan Ramadan, maka orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya dan minumnya. Na'udzubillah, puasanya itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah tidak menginginkan puasa seperti itu. Ikhwani fiddin azakumullah, lebih-lebih lagi namimah, ya, atau buhtan yang lebih besar lagi dari ghibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kejadian, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma untuk apa? Untuk sarapan pagi. Di mana di sarapan pagi itu ada daging. Lalu Abu Bakar dan Umar ini menyuruh seseorang untuk mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi sana, panggilkan kita Nabi agar dia ikut bersama kita di sini sarapan pagi. Berangkatlah dia, orang yang diutus ini. Begitu bertemu dengan Nabi, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau diundang oleh Abu Bakar dan Umar untuk sarapan pagi." Ya, karena mereka sarapan pagi dengan apa? Daging, bukan dengan pisang goreng atau nasi goreng, tapi daging yang jadi sarapan pagi mereka. Lalu makan daging bahasa Arab itu idam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang diutus itu, beritahu Abu Bakar dan Umar annahuma qad iktadama. Beritahu kepada Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berdua telah memakan daging itu. Ya, kembalilah dia, pembantu ini, kepada Abu Bakar dan Umar. Mereka bertanya, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa kalian sudah memakan daging itu. Ya, jadi heran dia, heran mereka berdua. Kita mengundangnya kok dikatakan kita sudah memakan daging itu. Maka menghadaplah kedua-duanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami menyuruh pembantu ini untuk mengundangmu makan bersama kami. Namun engkau justru mengatakan bahwa kami telah memakan dagingnya. Kami menunggumu untuk kita makan bersama-sama. Namun engkau mengatakan bahwa kami telah memakan daging itu." Iya, kalian telah memakan daging pembantu itu. Tadinya ayo ikhwah, Abu Bakar dan Umar, ya, bangun duluan. Ditemukanlah pembantu itu masih tidur. Ya, lalu salah satu di antara mereka mengatakan, "Inna hadzal naum la yuwa'imu naumal bait." Orang ini tidurnya seperti tidur di rumah. Kayak orang tidur pakai bantal, pakai guling aja, sehingga dia nyenyak sekali tidurnya. Nah, padahal itu orang itu sedang ada di sana. Ya, orang itu sedang tidur. Ya,
Namun ini dihukumi oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Ucapan apa? Oh, ucapan ghibah. Kenapa? Karena orang yang ditujukan kepadanya ucapan seperti itu, dia sedang tidak tahu dirinya diucapkan kepadanya ucapan-ucapan yang seperti itu. Sehingga Nabi SAW menghukum ini sebagai ghibah. Dan kata Rasulullah SAW, dan aku melihat dagingnya orang itu antara di celah-celah gigi kalian. La ilaha illallah. Langsung itu ayolah ikhwan. Saat itu juga ya, Rasulullah SAW melihat di celah-celah giginya daging orang yang dia ghibah itu. Padahal kan ini sederhana sekali ayolah ikhwan. Dia hanya mengatakan, lah ini tidurnya kayak tidur orang di rumah saja ini. Ya. Lalu bagaimana dengan ghibah yang lebih parah dari itu? Kalau hanya sekedar ucapan yang seperti itu, Nabi SAW telah melihat dagingnya orang yang dighibah itu di celah-celah giginya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang merusak kehormatan temannya, tetangganya? Bahkan ikhwani fillah azakumullah, kita ini punya hobi yang luar biasa. Apa hobi kita? Menghibah pemimpin. Ya, menghibah pemimpin, hobi kita itu. Kapan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman, yang bertakwa, kalau kita sebagai rakyat ini semua rakyat hobi menghibah? Ya, kapan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang baik? Tidak mungkin kita akan diberikan pemimpin yang baik selama rakyat ini suka menghibah pemimpinnya. Nas'alullah salamul afiyah. Jadi, wahbisu an kulli ma yughdibullah. Tahanlah lidahmu ini untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Walzam nafsaka al-kalam at-tayyib al-jamil. Ya, dan tekanlah kepada dirimu untuk senantiasa mengucapkan ucapan yang baik. Apa ucapan yang baik itu? Adalah Al-Quran, ya, atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau zikir. Itu semua adalah ucapan-ucapan yang baik. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah arba'. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul kalami ila Allah? Ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena ucapan-ucapan ini adalah ucapan yang sangat gampang. Orang Lombok, orang Sasak bisa lancar mengucapkannya. Ya, tidak seperti bahasa-bahasa asing yang sulit diucapkan. Ini ucapan-ucapan ini adalah gampang sekali. Kemudian paling cepat mendatangkan pahala dan paling banyak pahalanya. Ya, apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, tentunya ya ikhwah, kalau ucapan itu paling dicintai oleh Allah, maka orang yang mengucapkan ucapan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat banyak, karena dia telah mengucapkan ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, kalau kita keluar dari sini, dari majelis ini, sambil membacanya di atas motor, berapa kali kita akan bisa mengucapkannya? Ya, coba lihat ayo ikhwah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang masuk ke pasar lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah wa bana lahu baitan fil jannah. Kalau ucapan ini diucapkan, maka Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan dan akan menghapus untuknya 1.000.000 kejelekan, dan Allah akan membangunkan untuknya istana di dalam surga. Hanya sekedar ucapan ini yang begitu gampang, tidak melelahkan. Ya, sehingga saking besar pahalanya ayo ikhwah, banyak di antara sahabat-sahabat itu dia masuk ke pasar untuk membaca doa ini meskipun tidak ada niatnya untuk belanja, hanya sekedar untuk mengucapkan ucapan ini. Ya, ini luar biasa ini ya ikhwan. Maka hendaklah kita apa?
senantiasa membiasakan lidah kita ini untuk mengucapkan ucapan yang indah, yang bagus, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahya fursatun litazawudi min at-ta'ati wat tafarrugh lil ibadah. Dan bulan ini adalah kesempatan untuk membekali diri dengan ketaatan-ketaatan dan memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad la tatakarrar. Bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Ya, maka ini ayo ikhwah, ingat baik-baik. Ya, yang suka malas-malas beribadah, maka katakanlah pada diri sendiri, ya Allah, jangan-jangan ini adalah Ramadan saya yang terakhir. Ya, sehingga ini mendorongnya untuk banyak-banyak beribadah. Namun terkadang orang-orang karena hatinya sudah banyak karatannya, bagaimanapun kita nasihati ya tetap dia begitu. Bal waqad tamutu qabla an ta'ud al-furas. Bahkan bisa jadi engkau akan meninggal dunia, ajalmu datang sebelum datang Ramadan yang berikutnya, atau ajalmu datang sebelum engkau bisa mengakhiri bulan Ramadan ini. Ya. Wa'lam anna kulla yawmin ya'ishuhu al-mu'min fahuwa ghanimah. Sadarilah bahwa setiap hari, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hidup di hari itu adalah ghanimah, itu keuntungan yang besar. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup hari ini adalah keuntungan. Besok belum tentu kita bisa hidup. Belum tentu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Sehingga dia tidak bertemu dengan hari esok. Maka kita jika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu dengan hari esok, maka jangan disia-siakan. Ya, dekatkanlah diri pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Lihat ayo ikhwah, di antara doa-doa bangun tidur yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Ya, yang artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Ya, jadi setiap orang yang tidur itu ruhnya ditahan oleh Allah. Ya. Maka jika ada orang yang bangun di pagi hari, berarti ruhnya itu dikembalikan oleh Allah. Ya. Makanya Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Ya, wa afani fi jasadi, dan memberikan kesehatan pada tubuhku, wa adina li bi dzikrihi, dan aku diberi kesempatan untuk mengingatnya. Jadi tujuannya memberikan kita, mengembalikan ruh kita ini, tujuannya adalah agar kita mengingat Allah. Bukankah ini salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Maka jangan disia-siakan hari itu ayo ikhwah. Ya, kalau kita bisa bertemu kembali dengan hari yang baru, ini adalah nikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam anna kulla yawmin ya'ishuhu al-mu'min fahuwa ghanimah. Ketahuilah bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hidup lagi, itu adalah ghanimah, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Ya, karena ada jutaan, bahkan mungkin puluhan juta orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup di hari itu. Ya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di sini ada sebuah cerita yang sangat-sangat menarik dan sangat menakjubkan cerita ini.
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana rajulani min Bila min Qudha'ah." Dari suku Bila. Bila ini dari suku Qudha'ah. Ya, dia cabang dari suku Qudha'ah. Aslama ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya masuk Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia masuk Islam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian fastashhada ahaduhuma wa ukhira al-akharu sanah. Salah satu di antara mereka mati syahid. Dan yang satunya lagi ditunda kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun. Maksudnya adalah tahun berikutnya yang satu lagi meninggal. Ya, setelah yang pertama meninggal. Yang pertama mati syahid. Kemudian yang kedua 1 tahun berikutnya dia meninggal dunia. Faqala Talhah bin Ubaidillah. Lalu seorang sahabat bernama Talhah bin Ubaidillah, dia mengatakan, "Fara'aitul muakhkhara minhuma udkhila qabla syahid." Aku melihat orang yang mati belakangan itu, ya, dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga sebelum yang mati syahid itu. Kita semua mengetahui bahwa orang yang mati syahid ini adalah kematian yang sangat mulia. Ya, tetes darah yang pertama yang menetes dari tubuhnya menjadi penghapus dosa-dosanya. Dan dia aman dari fitnatul qabr. Ya. Namun di sini mimpinya ini adalah sangat aneh. Kok bisa yang mati setahun kemudian lebih awal masuk surga daripada yang mati syahid? Ya, maka fata'ajjabtu min dzalik. Aku sangat heran dengan mimpi ini. Kok bisa begitu? Maka dia mengatakan, fa asbahtu fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia merasa bahwa hal ini tidak ada yang bisa menjawabnya, tidak ada yang bisa memberikan saya keterangan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di pagi hari dia langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au dzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa qad sama ba'dahu Ramadan wa shalla 6000 rak'ah wa kadza rak'ah salat sunnah. Ya, jadi Nabi mengatakan, kenapa kamu heran? Ya, kenapa kamu heran dia orang yang belakangan mati itu masuk surga duluan? Kan dia telah puasa bulan Ramadan setelah kematian temannya itu. Dia masih sempat untuk puasa bulan Ramadan. Kemudian dia sholat selama 1 tahun 6.000 rakaat. Ya. Kemudian dia sholat sunnah, sekian banyak sholat sunnah dia laksanakan. Maka wajar dia masuk surga duluan, karena dia sempat puasa bulan Ramadan. Ya. Kemudian dia sholat 6.000 rakaat. Ya. Jadi ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini adalah kabar gembira bahwa kita yang bertemu dengan bulan Ramadan ini adalah merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memperpanjang umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita adalah menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang bisa masuk surga. Maka kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ini, maka tentunya kita akan menjadi orang yang rugi ini. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat berharga, namun dia tidak mengetahui bagaimana berharganya sesuatu itu sehingga dia sia-siakan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, nasihat yang
8, manziluka huwa manatu tawjihikal awal. Ingat bahwa rumahmu itu adalah pusat dakwahmu yang pertama. Ya, ingat rumah kita itu adalah pusat dakwah kita yang pertama. Ya, sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah, rumah itu adalah pusat dakwahnya. Kalau sekarang kan mungkin ada Islamic Center sekarang. Ya, rumah kita itu adalah center dakwah kita. Ya, fahras awalan ala akhdhi nafsika wa tarbiyatiha ala al-khair. Agar kita bisa menjadi dai di rumah, agar kita bisa berdakwah di rumah, maka haruslah kita ini yang pertama kali mendidik diri kita, ya, dengan didikan Al-Quran dan Sunnah. Kita yang pertama kali membiasakan diri menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, menjalankan perintah-perintah Rasulullah SAW dan menjauhkan larangan-larangannya. Ya. Kemudian, thumma halas ala man hawlaka min zawjah wa akh wa ukht wa abna. Apabila engkau sudah merasakan dirimu bisa dan mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah SAW, maka berdakwahlah kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Siapa itu? Istri kita, saudara kita, anak-anak kita. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ayo ikhwah, seandainya setiap selesai sholat tarawih kita pulang, kita pergi ke masjid untuk sholat tarawih bersama-sama, pulang bersama-sama, kemudian kita kumpulkan anak istri kita sambil kita santai-santai menyampaikan satu hadis, menyampaikan satu ayat. Subhanallah, ini bagaimana besar manfaatnya ya ikhwah. Ya. Kemudian bitadhkirihim bi'idhami hadha asy-syahr wa hathihim 'ala al-muhafadhati 'ala as-salat. Ingatkan kepada keluarga kita, ya, betapa mulianya, betapa agungnya bulan Ramadan ini. Satu ayat, jangan lama-lama. Ya, mungkin atau satu hadis yang hanya sekedar 5 menit saja. Ya. Nanti pasti ikhwani fiddin azakumullah, akan terjadi apa istilahnya ini? Apa? Ya, sama anak-anak kita ini ada apa istilahnya itu? Diskusi yang hangat antara anak-anak kita, antara kita dan mereka sesama mereka. Ya, terjadi diskusi, kan tidak masuk akal ini, masa begini, Pak. Itu luar biasa itu ayyuhal ikhwah. Ya. Kemudian wa kathrat qiraatil Quran, dan ajak mereka, suruh mereka agar mereka banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa baca bersama-sama, ya, 1 juz kita baca bersama-sama, atau 1 surah atau 2 surah untuk membiasakan diri mereka dulu. Karena ikhwani fiddin azakumullah, kita sadar atau tidak, ya, fitnah yang menyerang anak-anak kita begitu dahsyat. Fitnah ini, ya, fitnah yang melanda mereka, yang menimpa mereka lebih besar dari akal pikiran mereka, bahkan jauh lebih besar daripada usia mereka. Fitnah yang menimpa mereka, ya, kalau kita tidak tolong mereka, kalau kita tidak bantu mereka, kalau kita tidak seret mereka angkat mereka dari fitnah itu, maka mereka akan hanyut. Jangan biarkan anak kita ditelan oleh fitnah ini ya ikhwah. Ya, kemudian wa kun amiran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar fi manzilika bil qawli at-tayyib wal kalimatu as-sadiqah. Tegakkanlah al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar di rumah, ya, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Maka ikhwani fiddin azakumullah, seandainya anak-anak kita dia bengel-bengel, ya, namun dengan ketulusan dan keikhlasan kita itu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Kemudian wa atbi' dzalika kullahu bid-du'a lahum bil hidayah. Kemudian sertai semua itu juga dengan apa? Dengan mendoakan mereka agar mereka diberikan hidayah oleh Allah. Mungkin ini di antara apa kekurangan kita. Jarang sekali, sedikit sekali kita mendoakan anak kita, istri kita agar mereka diberikan hidayah oleh Allah. Padahal itu adalah hak mereka.
untuk kita doakan. Kadang-kadang ayo ikhwah, nasihat kita sulit diterima. Ya, namun insya Allah jika nasihat itu disertai dengan doa yang tulus dan ikhlas, insya Allah Allah akan membuka hati mereka. Kita tidak tahu kapan. Ya, yang penting kita terus-menerus berusaha untuk menasihati mereka dan mendoakan mereka. Bisa jadi mungkin setelah kita meninggal dunia mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ada anak pondok, subhanallah, setiap bapaknya, ibunya datang pasti dia bertengkar. Bertengkar sama ibu bapaknya. Ya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah dan menjadi luar biasa salehnya, luar biasa. Ya, luar biasa taatnya kepada orang tuanya sekarang. Ya, karena selalu didoakan dan orang tuanya selalu sabar aja atas kelakuan anaknya ini. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, nasihati mereka, jangan mencukupi dengan nasihat, juga dengan apa? Dengan doa. Kemudian wa hadha syahr fursatun li muraja'ati wa munasahati al-muqassirin wal mufarritin, dan ini adalah bulan yang merupakan kesempatan yang baik untuk menasihati anak-anak kita mungkin yang melalaikan salatnya, melalaikan puasanya, melalaikan salat sunnah, atau mungkin ada di antara mereka yang suka membohongi adiknya, suka membohongi kakaknya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menasihati mereka, menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Ya, fayakunu lakal ajr, fala'alla Allah azza wa jalla an yahdiya man hawlak, fayakunu lakal ajrul azim. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hidayah, maka engkau akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi, orang yang menasihati, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu, tanpa mengurangi kebaikan dari orang yang dinasihati tadi. Ya, mungkin ada orang mengatakan, oh jangan-jangan pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu diserahkan kepadanya. Tidak. Tapi yang mengerjakan kebaikan itu, yang menerima nasihat itu, dia mendapatkan pahala, yang menasihati juga mendapatkan pahala. Ya, pahala yang menasihati ini sama seperti pahala yang mengerjakan itu. Jadi ikhwani fi din azakumullah, contoh yang sederhana saja ya ikhwah, ketika misalnya anak-anak kita salah caranya sedekap ketika dia salat, Allahu Akbar, di sini dia taruh tangannya misalnya. Ya, lalu kita nasihati dia, kita ajarkan dia, letakkan di atas dadamu. Ya, kemudian tanganmu ini di atas punggung, kemudian pergelangan, kemudian lenganmu. Letakkan dia seperti itu. Nah, jika dia lakukan hal ini, ya, maka kita akan mendapatkan pahalanya sampai kapanpun juga. Ya, kapan dia berhenti pahala ini? Apabila dia sudah meninggal dunia orang yang kita nasihati itu. Tapi kalau kita yang meninggal duluan, kita akan terus mendapatkan pahalanya meskipun kita sudah berada di dalam kubur. Jadi ikhwani fi din azakumullah, gunakanlah, manfaatkanlah bulan Ramadan, bulan untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan. Puasa, berbakti kepada kedua orang tua, salat, qiyamul lail, bersedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya di rumah dan di luar rumah, ya, agar kita termasuk di antara orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan ayo ikhwah jika ada